Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Robotika Berbasis AI. Di sini kelompok 8 yang pertama beranggotakan Aprianto Kislau Patendian, yang kedua Andi Raden Arafah, dan yang ketiga saya sendiri Rido Ferdiansah. Baik, langsung saja. Analisa dan identifikasi metode fusi robot. Gambar 1 merupakan Android menggunakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam perangkat bergerak. Awalnya Google membeli Android, pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Node MCU pada dasarnya adalah pengembang dari ESP8266 dengan firmware berbasis Lua. Pada Node MCU dilengkapi dengan micro USB port yang berfungsi untuk pemrograman maupun power supply. Selain itu juga, pada Node MCU dilengkapi dengan tombol push button, yaitu tombol reset dan flash. Metode MCU menggunakan bahasa pemrograman Lua yang merupakan package dari ESP8266. Bahasa Lua memiliki logika dan susunan pemrograman yang sama dengan C, hanya berbeda sintaks. Jika menggunakan bahasa Lua, maka dapat menggunakan tool Lua Loader maupun Lua Uploader. Selain dengan bahasa Lua, Node MCU juga support dengan software Arduino IDE dengan melakukan sedikit perubahan board manager pada Arduino IDE. Sebelum digunakan board ini harus di-flash terlebih dahulu agar support terhadap tool yang akan digunakan. Jika menggunakan Arduino IDE, menggunakan firmware yang cocok untuk firmware keluaran dari AI Tinker yang support AT command. Untuk penggunaan tool loader firmware yang digunakan adalah firmware Node MCU. Desain atau perancangan. Tahap analisa menghasilkan rincian spesifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Perancangan menjadi rinci spesifikasi kebutuhan untuk menghasilkan rancangan sistem yang dibangun. Pada sebuah motor DC terdapat dua bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian pada motor DC yang berputar. Bagian ini terdiri dari kumparan jangkar. Sedangkan stator adalah bagian pada motor DC yang diam alias tidak bergerak. Pada bagian ini terdiri dari rangka dan juga kumparan medan. Dan dari dua bagian utama motor DC, tadi masih bisa dibagi-bagi menjadi banyak bagian lain, seperti yoke atau kumparan magnet, field winding atau kumparan medan magnet, poles atau kutub motor, armatur winding atau kumparan jangkar, brush atau kuas atau sikat arang, dan juga komutator. Simulation prototyping. Pada tahapan ini, penulis membangun prototipe dari sistem baru yang akan dibangun dan diimplementasikan pada simulasi dengan menggunakan mesin virtual pada lingkungan virtual. Simulation prototyping mendemonstrasikan fungsionalitas sistem yang akan dibangun. Penulis menggunakan driver L298N untuk memvirtualisasikan sistem yang akan dibangun sebagai prototipe simulasi. Fase pembangunan prototipe dimaksud untuk memenuhi sejumlah tujuan. 1. Menjamin efektivitas fungsionalitas dan interkoneksi antar elemen atau komponen sistem. 2. Memperkecil risiko kegagalan saat memproses pembangunan dan implementasi sistem pada lingkungan nyata. 3. Menjamin bahwa sistem sudah memenuhi kriteria spesifikasi perancangan sistem dan sudah menjadi solusi dari rumusan permasalahan. 4. Menjamin bahwa kesalahan yang terjadi pada saat proses perancangan, pembangunan, dan implementasi tidak mengganggu
dan tidak mempengaruhi lingkungan sistem nyata. Untuk di pasaran sudah terdapat modul driver motor menggunakan IC L298 ini, sehingga lebih praktis dalam pembangunan karena pin I/O yang sudah terpackage dengan rapih dan mudah digunakan. Kelebihan akan modul driver motor L298N ini yaitu dalam kepresisian dalam mengontrol motor sehingga motor lebih mudah untuk dikontrol. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya yaitu implementasi. Adapun hasil dari pengujian yang dilakukan adalah sebuah alat yang dibuat atau dirancang dan diprogram dengan menggunakan aplikasi Arduino. Langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi digambarkan penulis pada gambar 5. Dari diagram alur pada gambar 5 merupakan tahapan-tahapan untuk melakukan proses konfigurasi pada sistem. Yang pertama, start. Yang kedua, inisialisasi program adalah menjalankan program yang terdapat pada sistem alat. Yang ketiga, proses selanjutnya adalah koneksikan Android dengan Wi-Fi pada node MCU ESP8266 agar smartphone Android dengan sistem robot dapat terkoneksi. Yang keempat, jika tombol pada smartphone Android ditekan, maka roda robot akan bergerak. Yang kelima, jika tombol pada smartphone Android tidak ditekan, maka roda robot akan berhenti. Dan yang keenam, selesai. Selanjutnya yaitu monitoring. Untuk mengetahui apakah rangkaian mikrokontroler Arduino ini telah bekerja dengan baik pada alat, maka dilakukan pengujian dengan memberikan program perintah pada mikrokontroler dengan melakukan penginputan data dari komputer ke dalam mikrokontroler. Dalam melakukan instalasi, hubungkan terlebih dahulu menghubungkan antara komputer dengan downloader melalui kabel USB ke rangkaian mikrokontroler. Untuk melakukan pengujian alat dengan perintah dapat dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan software Arduino. Setelah aplikasi melakukan load, maka akan terlihat bentuk tampilan seperti gambar 6. Setelah semua rangkaian yang telah selesai dirancang pada implementasi robot menggunakan kontrol smartphone Android dengan sistem komunikasi Wi-Fi berbasis node MCU ESP8266 dengan metode fusi logic. Kemudian dilakukan penyatuan semua rangkaian yang telah selesai. Berikut adalah gambar hasil dari perancangan sistem ditunjukkan oleh gambar 7. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengujian rangkaian. Yang pertama, X sama dengan 399, A sama dengan 0, dan B sama dengan 200. U sangat pelan, 399 sama dengan 399 kurang 0 per 200 kurang 0. Sama dengan 399 per 200, lalu hasilnya itu 1,99. Input sama dengan 0 kurang 399 berada pada derajat keanggotaan U sangat pelan, maka derajat keanggotaan dapat ditentukan sebagai berikut. U sangat pelan 0 kurang 399 sangat sesuai dengan rumus bila U X sama dengan dalam kurung X kurang A per dalam kurung B kurang A, maka input 0 kurang 399 merupakan U sangat pelan. Yang kedua, X sama dengan 600, A sama dengan 400, dan B sama dengan 500. U pelan 600 sama dengan 600. Dalam kurung 600 kurang 400 per dalam kurung 500 kurang 400 sama dengan 200 per 100, dan hasilnya yang kedua. Input sama dengan 400 kurang 600 berada pada derajat keanggotaan U pelan, maka derajat keanggotaan dapat ditentukan sebagai berikut.
pelan sama U pelan 400 dikurang 600 sesuai dengan rumus bila UX sama dengan dalam kurung X kurang A per dalam kurung B kurang A, maka nilainya, maka input 400 dikurang 600 maka U pelan. Yang ketiga, X sama dengan 800, A sama dengan 601, dan B sama dengan 700, U sedang 800 sama dengan dalam kurung 800 dikurang 601 per 700 per dalam kurung 700 kurang 601 sama dengan 199 per 99, hasilnya 2,1. Input sama dengan 601 dikurang 800 berada pada derajat keanggotaan U sedang, maka derajat keanggotaan dapat ditentukan sebagai berikut. U sedang 601 dikurang 800 sesuai dengan rumus bila UX sama dengan dalam kurung X kurang A per dalam kurung B kurang A, nilainya, maka input 601 dikurang 800 merupakan U sedang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Raden Rafa. Baiklah, langsung saja pelaksanaan pengujian rangkaian. Dimulai pada nomor 4, yaitu X sama dengan 1023 dan A sama dengan 801, lalu B sama dengan 900, ya dimana U percepatan dalam kurung 1023 sama dengan dalam kurung 1023 dikurang dengan 801 dibagi atau per 900 dikurang 801, maka hasilnya itu 222 dibagi dengan 969, maka menjadi 2,24. Lalu input sama dengan 900 dikurang 1023 yang berada pada derajat keanggotaan U percepatan, maka derajat keanggotaan dapat ditentukan sebagai berikut. U percepatan 900 dikurang 1023 dalam kurung sesuai dengan rumus bila U dalam kurung X sama dengan dalam kurung X dikurang A per B dikurang A, maka nilainya menjadi input 900 dikurang 1023. Lalu nomor 5 yaitu X sama dengan 1200 dan A sama dengan 1024, lalu B sama dengan 1100. Untuk U percepatan dalam kurung 1200 sama dengan 1200 dikurang 1024 per 1100 dikurang 1024, maka hasilnya yaitu 176 per 76, lalu dijumlahkan lagi menjadi 2,31. Kemudian untuk input 1024 sama dikurang 1200 berada pada derajat keanggotaan U sangat cepat, maka derajat keanggotaan dapat ditentukan sebagai berikut. U sangat cepat 1024 dikurang 1200, di mana sesuai dengan rumus bila U dalam kurung X sama dengan X dikurang A dibagi B dikurang A, maka nilai inputnya yaitu 900 dikurang 1023 yang merupakan U sangat cepat. Dari hasil interferensi maka terdapat aturan fusi, yaitu nomor 1, if sama dengan input is 0 sampai dengan 369, dan dalam kurung output is sangat pelan. Nomor 2, if dalam kurung input is 400 sampai dengan 600, dan dalam kurung output is pelan. Nomor 3, if dalam kurung input is 601 sampai dengan 800, dan dalam kurung output is sedang. Nomor 4, if dalam kurung input is 801 sampai dengan 1023, dan dalam kurung output is cepat. Dan yang terakhir itu if input is 1024 sampai dengan 1200 dan output is sangat cepat. Next,
Baiklah, untuk kesimpulannya itu setelah melakukan tahap perancangan dan pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian dan analisa, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang dimana prinsip kerja Wi-Fi pada sistem alat adalah sebagai media komunikasi antara sistem alat dengan HP Android, smartphone, dan smartphone. Android dapat diaplikasikan sebagai remote control untuk mengontrol pergerakan mobil robot dengan menggunakan aplikasi yang dapat didownload di internet dan Node MCU ESP8266 yang dimana berfungsi sebagai pengontrol, penerima data, dan pengolah data, serta juga penerima sinyal Wi-Fi yang dapat terkoneksi dengan Android. Next. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.